Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus. Pencipta hidupku, pelihara jiwa. Selamat pagi saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat kita berbuat bakti kembali pada saat pagi hari ini di rumah Tuhan. Saya ucapkan selamat datang juga buat Ibu Pendeta Oma Swan Kastanya yang tetap setia melayani kita di tempat ini. Kita memulaikan saja ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan kasih Tuhan. Jemaat silakan berlutut dan Bapak Sutaslim memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surgawi, di dalam nama Engkau Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Segala hormat puji syukur ya Tuhan Yesus kami panjatkan kehadirat Engkau. Buat segala kasih, kemurahan Kau curahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Hingga pada saat ini ya Tuhan, pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami boleh merasakan ya Tuhan, ada di dalam kenikmatan ya Tuhan di dalam hati pikiran kami. Kenikmatan di dalam kesehatan kami, kenikmatan di dalam iman percaya kami kepada Engkau ya Yesus. Hingga saat ini ya Tuhan, keberadaan kami pula ada sebagaimana kami berada. Engkau yang telah melawat, Engkau telah menghantarkan kehidupan kami, jemaat umat-umat-Mu ya Tuhan, dari rumah kami masing-masing. Hingga Kau tibakan kami pada pagi ini di tempat ibadah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami ya Tuhan akan menerima segala kebaikan daripada Engkau. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa salah kami ini. Apa yang telah kami perbuat, apa di dalam kelemahan kami, pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami ya Tuhan Yesus tidak berkenan di hadirat Engkau, ampuni. Dengan ucapan syukur kami pula ya Tuhan, kami akan menyampaikan puji-pujian, nyanyian mazmur bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah ya Tuhan Yesus yang dapat kami persembahkan kehadirat Engkau. Inilah ya Tuhan Yesus yang dapat kami sampaikan ya Tuhan Yesus. Karena Engkau sungguh baik ya Tuhan buat kehidupan kami. Karena Engkau pula ya Tuhan yang layak kami sembah. Karena Engkau lah yang layak kami puji ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan layakkanlah ya Tuhan segala persembahan kami ini ya Tuhan, dapat puji-pujian. Dan biarkanlah pula menjadikan dupa berbau dan di hadirat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, segala kebaikan yang kami terima pada saat ini ya Tuhan Yesus. Curahkanlah pula Roh Kudus-Mu di tempat ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Biar kami boleh merasakan ya Tuhan ada kelepasan ya Tuhan daripada Engkau. Roh penyerahan diri kehadirat Engkau, terlebih roh sembahan kehadirat Engkau ya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan Yesus, buat umat-umat-Mu ya Tuhan yang mengambil bagian ya Tuhan di dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus. Baik ya Tuhan penyambut tamu, baik tamborin, pemain musik, ya Tuhan, baik ya Tuhan yang memimpin puji-pujian, ya Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan Yesus pakai ya Tuhan Yesus. Baik ya Tuhan, fokus ya Tuhan Yesus, segala yang baik daripada Engkau ya Tuhan, menjadikan Kau balas ya Tuhan kebaikan ya Tuhan, menjadikan berkat ya Tuhan buat kehidupan mereka masing-masing. Demi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan Yesus daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Tuhan Yesus telah menyiapkan hamba-Mu ya Tuhan yang melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pakai lebih jauh ya Tuhan dalam melayani Engkau ya Yesus. Urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan tercurah ya Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar firman ya Tuhan Yesus menjadikan ya Tuhan rema di dalam hati kami ya Tuhan Yesus, menjadikan suluh di hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, inilah ya Tuhan Yesus yang kami panjatkan pada pagi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami masih di dalam perjalanan ya Tuhan. Engkau tibakan ya Tuhan di tempat ini, biar kami sama-sama boleh beribadah ya Tuhan Yesus, hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah ya Tuhan doa sembahyang kami. Doa ini yang jauh sempurna ya Tuhan, kiranya Tuhanlah Engkau yang menyempurnakan. Bahwasanya itulah ya Tuhan, Engkau yang Maha mendengar. Kabulkanlah ya Tuhan segala doa kami ini. Hanya di dalam nama Engkau Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terima kasih. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi saudara kekasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan pada saat pagi hari ini. Lewat pujian penyembahan yang kita naikkan, kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat
saat pagi hari ini. Dia Raja pemenang, Dia yang sudah menyertai saudara dan saya sampai saat ini. Kita mau bersuka cita di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Masih sanggup untuk berdiri saudara? Haleluya. Ada haleluya? Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Haleluya Yesus. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
nama Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Tiba saatnya saya buka ruang kesaksian bagi saudara, ibu bapak yang ingin menyaksikan cintanya Tuhan, baik lewat kesaksian mungkin atau lewat puji-pujian. Silakan, saya berikan waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, shalom, haleluya. Terima kasih ya, saya mau memberikan satu kesaksian ya, pengalaman iman kami ya, di dalam setiap kehidupan kami, terutama beberapa bulan kemarin ya, terakhir kemarin ya, saya mempunyai satu kerinduan untuk kembali mengaktifkan ya pelayanan Tuhan di perusahaan kami. Ya, di perusahaan saya bekerja di PT Sumiden yang bergerak di bidang perbacaan ya. Setelah sekian lama ya, hampir 3 tahun ya, itu kita mengalami satu COVID-19 ya, yang kurang lebih sudah hampir 2 atau sampai 3 tahun ya. Ini kita mengalami juga kevakuman ya. Di sini saya punya satu kerinduan ya untuk kembali mengadakan pelayanan ya, walaupun hanya lingkup kecil, kurang lebih hanya sekitar sekitar 15-an ya, 15 orang itu kalau berkumpul semua. Nah, itu saya mengawali satu hari ini pertama saya koordinasi dulu dengan teman ya yang selevel saya ya. Itu siap, dia bicara siap. Tetapi seiring perjalanannya waktu, kita berdua koordinasinya agak kurang lancar ya, kurang lancar. Terus selanjutnya saya masih terus. Akhirnya saya mau koordinasi dengan level yang di atas ya, di atas saya. Itu puji Tuhan, dia juga sangat merespon dan enggak tahunya dia juga salah satu pelayan dia di GPIB. Itu dia juga sebagai pelayan guru sekolah minggu. Nah, ini benar-benar satu sukacita buat saya ya. Ini kita sudah mau mulai untuk mengawali. Itu juga masih ada kendala ya. Ada beberapa saat akhirnya puji Tuhan itu setelah 2 minggu akhirnya kita coba menghubungi yang level-level yang di atas saya yang hingga ke Bapak GM yang kebetulan dari ini dari marga Batak ya, dari marga Manalu. Nah, dia sangat merespon sekali. Dia sampai dia mengatakan pada saya, kok kenapa bukan saya yang memulai? Kenapa harus kamu, Gang? Dia bilang gitu. Tapi ini menurut saya ini satu langkah yang cukup maju. Ya. Setelah itu kita adakan pertemuan, akhirnya ditetapkan untuk meskipun dalam 1 bulan itu kita hanya 2 kali, tetapi kita akan terus belajar untuk lebih sungguh-sungguh ya di dalam kita melayani Tuhan. Hingga akhirnya kendala demi kendala ya, terutama yang yang agak ini ya, setiap kita ajak siap, tetapi pada akhirnya kembali pada saat hari H, Pak, saya ini ada keperluan ini dengan berbagai alasan, tapi intinya satu, saya bersyukur ya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, terutama kepada tim pelayanan saya yang ada di perusahaan.
Ya kita minta doanya untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk hari lepas hari, semakin hari akan semakin lebih maju lagi. Terima kasih, itu bisa menjadi pengalaman iman bagi saya. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kesaksian yang indah. Biarlah kiranya Tuhan pakai terus Pak Sugeng di tengah-tengah pekerjaannya. Masih ada lagi yang ingin menyaksikan cintanya Tuhan? Puji nama Tuhan, kalau tidak ada, pada saat pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kalau sebentar kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita juga akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silakan petugas persembahan. Ku bawa padamu
Terima kasih Tuhan, tilik kami satu persatu. Biarlah Tuhan penuhi bejana hati kami dengan firman-Mu, dengan roh-Mu Tuhan. Engkau mendukungkan kehidupan kami, mendorong semangat juang kami untuk iring kepadamu. Nama Tuhan dimuliakan. Ampuni kami Tuhan, sucikan layakan kami, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari Tuhan, beri perbedaan nyata antara Mesir dan Israel. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Mari Tuhan, lindungi kami, kemurahan Allah datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mohonkan semua ini. Segala puji bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan saudaraku duduk. Tuhan berkati. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Gembala, juga jemaat pada kesempatan ini. Biarlah waktu yang Tuhan beri kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tiba saatnya di mana kita mau memeriksa akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saatnya diberikan kepada kita untuk kita melihat bagaimana firman Allah terjadi di dalam kehidupan ini. Saya mau bawa saudara pagi hari ini bicara tentang anugerah Allah. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Ayat itu mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia Allahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka, sehingga di sini dikatakan semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan, kasih karunia Allah menyertai kehidupan kita. Hidup ini karena anugerah Allah. Tuhan berikan kesempatan untuk kita nikmati anugerah Allah. Karena di dalam terjemahan lama menggunakan kata anugerah, sedangkan dalam bahasa lain ya adalah anugerah. Apakah arti daripada anugerah? Misalnya dalam acara kenegaraan, beberapa orang menerima anugerah. Bintang kehormatan. Dari pihak pemerintah memberi anugerah penyematan bintang jasa, penyematan bintang jasa karena orang ini mempunyai jasa ya pada negara, tapi anugerah yang Alkitab katakan tidak seperti itu. Alkitab bicara pemberian yang telah lama dipersiapkan, diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerima. Siapa orang yang tidak layak untuk menerima? Misalnya kita adalah orang berdosa. Secara nalar Tuhan harus menjauhi manusia karena Allah itu kudus, penuh dengan kemuliaan, dan tidak mungkin mau beramah-ramah dengan manusia yang berdosa. Kalau Allah tidak
mempunyai anugerah, manusia tidak satu pun yang selamat. Allah kita limpah dengan anugerah, sehingga Dia mempunyai kewajiban mendekati manusia yang berdosa, kemudian berkata, "Aku mau mengampuni dosamu kalau engkau mau." Ya, saya ditanya, dosaku, dosa saya mau diampuni oleh Tuhan, saya mau apa enggak? Jawab dari pribadi sendiri ya. Mulai proses awal kita percaya, manusia berkata, "Terima kasih karena Tuhan mau mengampuni dosaku. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih saya berikan kepada Tuhan dengan cara apa dan bagaimana." Lalu anugerah berbicara lebih jauh, "Aku akan menyertai engkau mulai sekarang melewati jalan apa saja." Terima kasih. Aku mau menyertai. Terima kasih. Siapa yang mau menyertai? Tuhan mau menyertai saudara dan saya mulai dari sekarang dengan jalan apa saja. Terima kasih kepada Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Ada pelindung yang menyertai kita. Terima kasih. Kalau saya harus pakai satpam untuk melindungi atau jager kemana saya pergi, ya, harus dengan cara apa? Tentang anugerah. Itulah Paulus berkata. Kita lihat di dalam Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 ya. Tetapi kamu karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita bekerja bukannya kekuatan, kesanggupan pribadi, tetapi kasih anugerah Allah yang menyertai. Bersyukur karena anugerahnya yang membuat kita ada. Ya, sebagaimana mungkin kita, mungkin saudara berhadapan dengan jalan buntu. Aku pernah mengalami masa menghadapi jalan buntu atau tidak ya, saudara rasa ya. Tetapi anugerah akan menolong apa yang engkau butuhkan. Anugerah menolong tepat pada waktunya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana mencapai jalan kehidupan kita. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan ini. Periksa saudara, Efesus apa yang dikatakan di sana? Pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Ayat itu mengatakan, sebab itu kukatakan dan
Aku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang gelap, yang sia-sia. Nah, ini ayat seru, ayat perintah. Jangan, ya. Di sini dikatakan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Darat mengenal Allah, ada teman yang tidak mengenal Allah, ya. Jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran beda pendapat, ya. Bagaimana kalau beda pendapat? Seperti sungai ada pusar air muter, beda pendapat, ya, lawan arah, sulit untuk ketemu. Nah, kita lihat di sini, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran sia-sia? Akal yang tidak mungkin, ya. Kita mau lihat, saudara, betapa kita lihat stresnya berbicara kepada sebagian orang tentang Alkitab. Yesus akan selamatkan, hanya Yesus yang akan menyelamatkan. Tidak ada orang yang dekat dapat menolong. Mereka meremehkan saudara kalau saudara berbicara tentang kita miliki kebenaran, keyakinan, atau kita jangan, di sini dikatakan mengajak mereka untuk datang kepada Yesus tentang hidup, karena kita lihat tidak akan diterima apa yang kita katakan kepada mereka. Lawan arah, pikiran, beda pendapat. Bagaimana cara kita menanggapi hal itu? Bagaimana? Dengan menceritakan, dan kita melihat di sini menunjukkan kepada mereka bahwa keyakinan kita di dalam Kristus masuk akal. Keyakinan ini memberi arti bagi kehidupan kita sekarang dan selamanya. Di dalam buku Papilon, sang tokoh utama bermimpi sedang diadili. Papilon sedang diadili, ya. Hakim mendakwa dia melakukan kejahatan paling mengerikan yang pernah dilakukan manusia. Saudara pernah melakukan apa? Kejahatan apa? Mungkin banyak yang aku lupa, yang aku kerjakan. Nah, itu sebabnya di sini saat Papilon menanyakan kejahatan apa yang dilakukannya, sang hakim menceritakan tragedi menyia-nyiakan hidup. Itu hakim yang menjawab kepada Papilon. Kejahatan apa Papilon kerjakan? Hakim menjawab, menyia-nyiakan hidup. Bagaimana aku dihakimi? Tuhan katakan, hidupku menyia-nyiakan Tuhan. Waktu yang Tuhan beri disia-siakan. Nah, itu sebabnya aku bersalah, kata Papilon, ya.
Babylon menjawab, Babylon berteriak, Babylon bersalah. Nah, ada banyak orang di sekitar kita yang hidupnya tidak berpengharapan. Mereka terjebak dalam jaringan dosa, hidup dengan pikiran yang sia-sia. Efesus 4 ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Bagaimana pikiran? Seringkali berputar. Semua itu sia-sia. Bagaimana, saudara? Peran kita sebagai pengikut Yesus adalah menyalipkan bahwa menyusahkan, mengganggu, bahwa hidup dengan akal itu tidak benar. Di tengah dunia yang tanpa tujuan ini, penuh keputusasaan kehidupan kita dengan tujuan dan pengharapan. Tujuan aku besok kemana? Harapan aku apa? Bagaimana hidup waktu dengan sia-sia? Menunjukkan perbedaan yang telah dibuat Yesus dalam hidup kita kepada orang di sekitar. Kita hidup banyak teman di sekitar kita, ya. Mereka akan melihat bahwa hidup di dalam memiliki arti dan tujuan. Memiliki arti dan tujuan kehidupan kita untuk selamat. Kita tidak merancangkan besok aku mau celaka. Ya, hidup sia-sia. Karena anugerah Allah kita, jangan menyia-nyiakan waktu. Dengan demikian, jika mereka berpaling kepada Yesus, mereka pun akan menghindari mungkin dari tragedi menyia-nyiakan hidup. Nah, saudara, tragedi apa yang kita alami? Tragedi kejadian apa yang kita alami di dalam kehidupan kita? Memikul salib. Umat pilihan Allah, jangan menyia-nyiakan waktu, ya. Kita harus memikul salib. Salib apa yang kita pikul? Masalah persoalan. Tiap hari, tiap waktu kita hadapi masalah-masalah yang tidak diharapkan terjadi. Persoalan ada di dalam langkah kita mendahului masalah itu. Apa sosial atau penyakit? Nah, kita harus pikul salib. Apa itu pikul salib? Coba saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24, ayat itu mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dalam ayat ini setiap orang, siapa? Saudara dan saya mau mengikut aku, mengikut Yesus, harus, mesti menyangkal diri, memikul salib.
pikul salib itu berat? Apa salib itu besar dan kasar? Atau salib itu halus, licin? Nah, kita lihat di sini. Mengikut aku kemana Yesus pergi? Mengikut apa yang diperintahkan, apa yang ditentukan, ditetapkan, kita turut. Ya, salib yang harus kita pikul bukan salib milik Yesus seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Ketika mereka pergi ke Israel, mereka memakai salib yang disediakan untuk dipikul, seolah-olah mereka memahami penderitaan Yesus, mengalami, rasakan salib Yesus. Salib yang wajib dipikul adalah siap menanggung semua konsekuensi yang wajib ditanggung pengikut Yesus. Injil Matius sampai pada Wahyu ditemukan berbagai konsekuensi yang harus dipikul oleh pengikut Yesus. Salah satu di antaranya ialah kita harus sanggup memproses perasaan kecewa yang ada dalam diri kita. Bagaimana? Memproses kecewa. Kalau hatiku sudah kecewa, putus asa, tinggalkan. Nah, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Bagaimana mau tinggalkan semua itu dan menolak aku? Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, orang kalau sudah kejahatan, membunuh, merasa puas berhasil, tapi akibatnya hukuman. Ya, untuk menjadi pengikut Yesus yang kita lihat, yang berkenan kepada Tuhan, setiap orang harus memikul, harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ini 3 hal: menyangkal diri. Aku yang bersalah, mau terima apa enggak? Memikul salib. Bagaimana itu memikul salib? Berat, menderita. Ya. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Yesus katakan dia berjalan. Kemana? Ke gunung. Gunung itu sukar didaki. Gunung itu bukan jalan tol, bukan metropolitan, tidak ada angkot. Ya, baik roda 4 atau roda 2. Saya mengalami hal gitu. Saudara, secara terus terang Yesus kemukakan bahwa setiap pengikut Yesus tidak akan luput dari masalah. Pengikut Yesus tidak akan luput dari segala masalah. Pengikut Yesus tidak akan luput dari ujian. Anak sekolah pun ujian. Ya. Kalau saudara kuliah, saudara akan temui meja hijau, ya. Ujian. Pengikut Yesus tidak akan luput dari tantangan kehidupan. Setiap hari ditantang
Pengikut Yesus tidak luput dari kesulitan, dari pencobaan, bahkan penderitaan dan sakit penyakit. Saudara, sebaliknya Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Ayat seru, lampu kuning. Kuatkan hatimu untuk hadapi masalah, ujian, tantangan, kesulitan, percobaan, bahkan penderitaan dan sakit penyakit. Kuatkan hatimu, gede hati. Aku telah mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Tuhan. Karena Tuhan naik ke surga, kuasa di surga dan di bumi dalam tangan Tuhan. Ya, kalau kita lihat darah di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, ayat itu mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, terima ayat ini untuk mengisi bejana hati. Aku telah mengalahkan dunia, kuatkan hatimu, punya pengharapan. Nah, saudaraku, pengikut Yesus sejati adalah dia yang sanggup memproses rasa kecewa. Sanggup enggak, saudara? Karena masalah, karena ujian dan berbagai penderitaan menjadi sebuah kemenangan. Puji Tuhan, sebuah kemenangan. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, untuk mana tidak ada jalan pintas. Kalau di dunia banyak jalan tikus, tetapi di sana tidak ada tikus, ya. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas untuk kita dapat capai yang Yesus inginkan, kecuali kita bertekun. Bertekun dalam bahasa Yunani, apoumeno, artinya tinggal di bawah. Bagaimana kita sekarang hidup tinggal di dunia di bawah cakrawala? Digambarkan seperti tanah liat di tangan seorang penjunan. Allah uji ketekunan Ayub secara jasmani, secara jiwani, dan secara rohani. Secara jasmani, dari orang kaya, Ayub itu orang kaya raya di negeri timur. Tuhan izinkan Ayub menjadi orang yang paling miskin sehingga Ayub tidur beralaskan debu. Saudara pernah tidur beralaskan debu atau tidak? Saudara tidur beralaskan kapuk, karet busa, berisik, ya. Kita lihat di sini. Secara jasmani, Ayub mempunyai 7 anak laki-laki, banyak ya. 3 anak perempuan. Direnggut kematian sekaligus dalam suatu bencana. Bencana itu tidak diharapkan dia datang. Pertemuan tidak diharapkan itu bisa ketemu. Berkat yang tidak diharapkan itu bisa datang. Ya, saudara, 3 orang sahabat Ayub datang, bukan menghibur dan menguatkan Ayub, tetapi menuduh Ayub untuk berdosa.
Bagaimana? Teman datang bukannya mendorong semangat juang, tapi menindis secara rohani. Bagaimana? Istri yang telah ditempatkan di sisi Ayub untuk menjadi penolong dipakai oleh iblis untuk merobohkan iman daripada Ayub. Bukan istrinya iblis, tetapi iblis masuk dalam istri Ayub, ya. Kesetiaan Ayub di sini dikatakan kepada Tuhan, kesetiaan Ayub kepada Tuhan dirobohkan. Katakan saja, masihkah kamu bertekun engkau di dalam kesalehanmu? Itu istrinya Ayub bukannya ngobatin, bukannya mendukung, menghibur, tetapi mengatakan, masihkah kamu bertekun kepada Allah? Katakan saja kepada Allah, matilah kamu, ya, daripada menderita. Di sini dikatakan di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, di sini kita seringkali Tuhan berkati, Tuhan terima kasih, Tuhan menolong. Lalu kalau diuji bagaimana? Mau terima atau tidak? Semuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub itu kuat imannya. Ucapan Ayub terbukti bahwa kerohanian Ayub semakin meningkat. Secara jasmani kita lihat harta Ayub dilipat gandakan. Dari sebelumnya Ayub menjadi dampak positif bagi saudara dan sahabatnya. Dibuktikan, dinyatakan bahwa Allah berkuasa dan Allah sanggup dengan mujizatnya, dengan anugerahnya Tuhan jadi penolong bagi Ayub. Ayub menerima kekurangan istrinya dan tetap mencintai istrinya. Bukti dari istri Ayub, 10 anak. Kerohanian dari istri Ayub dipulihkan. Bagaimana kehidupan kita merasa kita dipulihkan? Karena ketekunan Ayub yang benar-benar mencapai tingkat kerohanian yang tidak diinginkan. Kita harus menjadi jemaat yang tekun dalam iman dan tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan dengan apa? Dengan keadaan dunia. Ya, tidak tergoncangkan dengan masalah persoalan. Tidak tergoncangkan dengan penyakit. Kita mempunyai satu pengharapan, siap untuk mengikut Yesus, siap untuk rencana daripada Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, mengikuti rencana apa yang ditetapkan gembala. Ya, kita lihat banyak orang dapat berkata-kata di sekitar kita. Saya sudah rajin ibadah pada Tuhan. Saya suka membaca firman Tuhan. Saya tidak menyimpan dendam atau kebencian. Itu mudah dikatakan. Saya hidup jujur, tidak mencuri dan sebagainya. Melakukan kehendak Tuhan tidaklah hanya melakukan perintah yang tersurat di dalam hukum Tuhan, tetapi harus taat menurut pada firman Tuhan, meskipun ada kalanya kita harus menghadapi
perjalanan naik turun, menempuh rute-rute yang berbahaya. Kita harus miliki iman, kita harus miliki percaya yang mengakar kuat. Akar itu ada dua, akar tunggal, akar serabut. Akar tunggal pribadi, akar serabut mengaitkan banyak, jadi banyak sana ikut sini terkait semua. Kita lihat rencana Tuhan. Iman timbul dalam pendengaran akan firman Tuhan yang kita dengar, kita turut, kita perhatikan, kita terima menjadi iman, dan dari iman timbul mujizat. Setelah percaya, kita harus sering dengar firman Tuhan dan paham. Bagaimana mungkin seseorang dapat mempunyai iman yang meningkat kalau ia tidak paham? Pertumbuhan iman harus semakin meningkat sehingga dapat mengerti rencana Tuhan. Itu sebabnya kita harus paham akan firman Tuhan, percaya, melakukan kehendak Tuhan. Apa itu melakukan? Kita tahu hari tertentu, jam tertentu, bagi tugas, lakukan, kerjakan semampu kita. Jangan hanya mendengar dan paham dari firman Tuhan, seperti seorang Farisi yang hanya mendengar dan paham hukum-hukum Tuhan, tetapi di sini dikatakan mereka tidak mau melakukan hukum Taurat, tidak mau melakukan, tidak mau puji Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Kita harus melakukan, mereka harus melakukan, jangan munafik. Orang Farisi suka memberi persembahan. Orang Farisi suka, di sini dikatakan suka berdoa. Orang Farisi suka puasa, tetapi dipamerkan di hadapan orang-orang. Bagaimana? Aku bermimpi itu sukses, tetapi tidak melakukan, tidak ada apa-apa, kosong. Percaya tanpa melakukan kehendak Tuhan adalah kemunafikan. Jangan berhenti hanya sebatas mendengar firman Tuhan dan paham, tetapi harus bersedia melakukannya. Bersedia melakukan di saat mana, di tempat mana, apakah siap melakukan? Kita tidak cukup hanya melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, tetapi kita harus mengikuti rencana Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Nah, saudara, siap mengikuti rencana Tuhan. Bagaimana? Aku siap apa enggak, atau aku tertarik dengan perangkap kenikmatan dosa? Beda pendapat, lawan arah. Kejadian orang Afrika menangkap monyet. Saudara tahu apa itu monyet? Dengan menggunakan pisang yang ditaruh di dalam toples.
Monyet sangat menyukai akan pisang. Ketika monyet itu melihat pisang yang kuning merangsang dalam toples tersebut, langsung saja mereka segera datang menghampiri dan mengambilnya dari dalam toples tersebut. Monyet itu hewan, binatang. Allah tidak beri akal kepada hewan, hanya kepada manusia. Tangannya tidak dapat ditarik keluar karena nyangkut, karena mulut toples itu sempit. Monyet-monyet tidak mau melepaskan pisang itu karena enak, pisang itu manis dan makanan favoritnya. Saudara doyan pisang enggak? Ada satu medis mengatakan kalau saudara puyeng, saudara pusing, makan pisang yang matang, yang tidak diolah, nanti pusingnya hilang. Ya, terserah saudara mau terima, mau lakukan atau tidak, itu hak Anda. Nah, pada suatu saat itu penduduk kampung itu keluar dengan pentungnya karena melihat monyet pegang pisang tidak dapat keluar tangannya dari toples tersebut, ya. Lalu orang dari kampung itu memukul, membunuh monyet-monyet itu dan dijadikan monyet rebus, ya, yang merupakan makanan malam yang sangat lezat bagi orang-orang Afrika tersebut. Monyet itu direbus dimakan, ya. Perangkap ini bicara tentang perangkap kenikmatan daging, kesenangan duniawi, misalnya sosmed, Facebook, Twitter, WhatsApp, hobi-hobi atau kesenangan. Kita lihat TV, nonton video, baca komik, mainan game, Twitter, terus menerus tanpa mengenal waktu. Olahraga terus menerus sampai hari Minggu juga dipakai untuk olahraga non-stop sampai berhenti, ya, berbakti, ya, tidak lagi kerja, mereka cari uang terus sampai menjadi gila kerja, lupa makan, lupa keluarga, lupa ibadah, lupa Tuhan. Saudara kalau doyan makan itu glojo, pikul terus, lupa berbakti kepada Tuhan yang memberi nafas kehidupan, berkat dan kesempatan untuk dapat liburan. Perangkap kesenangan duniawi ini dapat meninabobokan sehingga kita lupa akan perkara-perkara rohani. Terus di sini dikatakan berkembang dalam pesta porak kenikmatan duniawi. Sesaat tanpa menyadari bahwa itu akan dapat mujizat dan mendatangkan kemalangan bagi kita. Waspadalah agar malapetaka itu dalam kehidupan tidak menimpa kita. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-21, Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34.
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan di sini dikatakan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Baca ulang saudara ayat itu. Sebab dia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Menimpa semua, bukan satu, bukan orang lain, tapi termasuk aku dalam bumi ini. Tuhan tolong supaya siap mengikut rencana Tuhan. Jangan kita ada dalam perangkap kenikmatan duniawi. Tuhan mau pakai kehidupan kita sekarang bahkan sampai pada Tuhan datang. Dengan caranya Tuhan, kita sanggup memikul salib, ya. Kita mau lihat bagaimana Tuhan lepaskan kita daripada segala derita. Tuhan mau pakai kehidupan kita menjadi berkat, menjadi terang di dalam kegelapan dunia karena anugerah Allah. Hidup ini karena anugerah Allah. Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Tuhan sanggup mengadakan semua. Biarlah kehidupan kita menjadi berkat di dalam kegelapan dunia ini. Tuhan memakai saudara lewat Bapak Gembala dengan caranya, dengan ketentuan ketetapan. Tuhan mau lihat apa yang dilakukan berkenan dengan kehendaknya. Tuhan tahu persis batas kemampuan, kesanggupan iman kita kepada Tuhan. Tuhan tunjuk jalan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati, segala puji bagi Tuhan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala di Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kita sudah kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, di mana Allah begitu baik bagi kita semua. Dia menyatakan kebaikannya dengan memberikan anugerah keselamatan bagi kita semua, dan itu cukup bagi kita semua. Puji Tuhan, baik menyambut kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini saya mengundang kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengangkat sebuah pujian dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkata besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selama
Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sungguh besar kebaikan kemurahan-Mu, besar anugerah-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kalau Engkau sudah menembus dan menyelamatkan kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami Tuhan. Engkau akan memberkati kami, Engkau memulihkan kami. Bahkan Engkau terus Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan kuatkan teguhkan kami untuk kami boleh memikul setiap salib-salib kami. Kami boleh berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu di mana Engkau duduk diam bertahta di dalamnya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima kasih sekali lagi buat segala apa yang telah Engkau buat dalam hidup kami baik adanya. Itu sebabnya Tuhan kami menaikkan segala pujian syukur kami, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa-Nya bagi nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati akan hamba-Mu Oma Pendeta Swan Kastanya yang sudah Tuhan dengan setia Tuhan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua Bapa, sehingga kami boleh Tuhan sebentar kembali pulang dengan membawa kekuatan yang baru daripada-Mu, menteraikan firman-Mu itu dalam hati kami masing-masing dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, doa sembahyang kami kepada-Mu kami sudah minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sebelum saya kembalikan kepada pemimpin pujian pagi ini, saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini atau mungkin bulan lalu yang belum sempat didoakan untuk maju ke depan. Saya mengundang Ibu Indah maju ke depan. Ada lagi yang ulang tahun? Puji Tuhan. Baik, nanti kita akan doakan Ibu Enda dan Andre. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian ini sekali lagi. Nanti pembela sidang yang ada pagi ini untuk memaju ke depan bersama-sama dengan saya mendoakan Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, besar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Besar
kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih kepadamu tak terhingga. Kalau Engkau sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kami, Engkau sungguh Allah yang setia, adil dan benar dalam segala jalan-Mu, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Engkau melihat akan kekasih-kekasih kami Tuhan, di mana mereka bertelut Tuhan kepadamu. Terima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup mereka Tuhan. Mereka boleh ada, dan karena itu Tuhan Yesus saat ini Tuhan, hamba mau berdoa, Tuhan kiranya Tuhan turunkan segala berkat-Mu, kebaikan kemurahan Tuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Sebelumnya hamba-Mu Tuhan mohon ampun atas setiap salah dosa hamba-Mu ini Bapa. Sucikan hamba-Mu serta pembela sidang, untuk kami boleh berkenan dan berlayak berdoa bagi umat-umat-Mu. Mari pembela sidang maju ke depan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan mencurahkan berkat dan sejahtera, kekuatan, kesehatan, umur panjang, hari depan yang penuh dengan kemenangan kepada Ibu Indahwati ya Bapa, yang mana Engkau sudah menyertai kehidupannya Bapa sepanjang tahun ini. Hamba percaya Allah yang sama yang tidak berubah dalam segala apapun juga, Allah itu juga yang akan memberkati Ibu Indah dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kiranya Tuhan memakai Ibu Indah senantiasa untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Bapa. Berkati Ibu Indah, berkati Bapak Striono, anak-anak kami, Tuhan Yesus juga Tuhan tolong berkati. Haleluya, Tuhan jam berkat semua, Claudia, Mario, Tuhan jam berkat semua. Terima kasih Bapa. Berdoa buat anak hamba-Mu Tuhan. Oh haleluya, Andre dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan curahkan berkat dan sejahtera, kekuatan, kesehatan, umur panjang, boleh menyertai kehidupan akan anak kami ini Bapa. Engkau mengurapi dan memakai dia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan kemenangan, dan Tuhan mencukupi, berkati segala pekerjaannya Bapa. Pakai anak kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bisa syukur kepada-Mu pada saat ini sekali lagi Tuhan. Kami serahkan dosa yang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Puji Tuhan. Tuhan selamat, Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya mimbar ini saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nanti persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan ucapan syukur, saudara dapat masukkan ke persembahan yang pertama dijalankan. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian Ku Terima Janji Allah. Haleluya Yesus. Firman Allah telah digenapi.
Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan pengumuman untuk ibadah sepekan. Acara ibadah sepekan berjalan seperti biasa. Hari Jumat ada ibadah, doa umum, dan para pelayan dimulai pada jam 6 sore. Dilanjutkan latihan pujian penyembahan untuk ibadah raya hari Minggu. Hari Sabtu, ibadah Youth Pemuda Remaja dimulai pada jam 6 sore. Hari Minggu kita akan beribadah kembali seperti saat ini. Ibadah pagi dimulai pada jam 8 dan ibadah Pelnap Sekolah Minggu di gedung Sekolah Minggu juga dimulai pada jam 8 pagi. Pengumuman selanjutnya nanti selesai ibadah, saya minta dengan kasih Tuhan kaum wanita jangan pulang dulu karena kita akan ada rapat sebentar. Puji nama Tuhan, ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Kita akan tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat penyertaan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian. Dengan kasih Tuhan Bapak Gembala akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian. Oh Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Tiada habis-habisnya kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Betapa ajaibnya kasih setia-Mu bagi kami semua. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan bagi kami sehingga kami boleh memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh menaikkan Tuhan segala kesaksian kami kepada-Mu. Kiranya itu semua boleh menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Dan kami juga sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih sekali lagi buat janji firman-Mu Bapa, bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Jaga setiap pikiran dan hati kami untuk kami boleh berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini hamba berdoa menyerahkan akan umat-umat-Mu yang telah beribadah kepada-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Engkau mengenal segala persoalan pergumulan mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan bertambahkan iman percaya, yang sedang menghadapi pergumulan masalah dalam hidup Tuhan buka jalan, masalah keuangan Tuhan memberkati dan mencukupi segala kebutuhan mereka semua. Terima kasih, hamba juga berdoa persekutuan yang ada di perusahaan Bapak Sugeng. Tuhan menolong mereka semua supaya anak-anak Tuhan yang di sana Tuhan boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam dunia ini. Berkati Bapak Sugeng senantiasa untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga umat-Mu pagi ini yang sudah melayani Engkau, memberkati Tuhan mereka semua, dari mulai pemimpin pujian, para penyanyi, pemain musik, pemain tamborin, operator musik dan fokus, pengumpul persembahan. Tuhan menjamah mereka semua, memberkati dan berlipat kali ganda sepanjang minggu Tuhan. Hari lepas hari hamba serahkan umat-umat-Mu dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menjauhkan umat-umat-Mu dari segala niat-niat orang hendak berbuat jahat, sakit, penyakit, kecelakaan, bukan segala bentuk kuasa kegelapan Kau lalukan daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami akan tamatkan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu, dan kalau sebentar umat-umat-Mu kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, mari Engkau sertai dan pimpin, tibakan dengan segala selamat daripada-Mu. Kami akan menamatkan ibadah ini Tuhan, dan kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Terima kasih kepada Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Marilah kita pulang ke tempat tinggal kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, penghiburan dan keberanian dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa,